Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 5 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM, tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Pada video ini, pembahasan yang pertama ada pengaruh terhadap konsumsi, yang kedua pengaruh terhadap produksi, lalu yang ketiga ada pengaruh terhadap distribusi pendapatan, dan yang keempat ada aspek non-ekonomis. Ada dua konsekuensi penting dari perdagangan, yaitu yang pertama adanya manfaat dari perdagangan atau gains from trade, seperti yang dicerminkan oleh pergeseran keluar dari garis CPF atau pendapatan real. Yang kedua, adanya kecenderungan ke arah spesialisasi dalam produksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Kedua akibat ini termasuk ke dalam akibat ekonomis dari perdagangan luar negeri. Pengaruh terhadap konsumsi. Salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah bergeser garis consumption possibility frontier atau CPF ke atas. Berarti masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum perdagangan. Sama saja dengan mengatakan pendapatan real masyarakat meningkat dengan adanya perdagangan. Transformasi adalah proses perubahan sumber-sumber ekonomi atau barang-barang dalam negeri menjadi barang-barang lain yang bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Konsep transformasi ini mencakup yang pertama transformasi melalui produksi, yaitu memasukkan sumber-sumber ekonomi atau input ke dalam pabrik-pabrik dan proses produksi lain untuk menghasilkan barang-barang akhir atau output. Yang kedua, transformasi melalui perdagangan, menukarkan suatu barang dengan barang lain yang lebih kita butuhkan. Dari segi arti ekonomisnya, menukarkan suatu barang dengan barang lain melalui perdagangan adalah suatu proses perubahan, tidak berbeda dengan proses perubahan melalui pabrik-pabrik. Keduanya mencapai hasil yang sama, yaitu mengubah satu barang menjadi barang lain yang dianggap lebih bernilai. Ada pengaruh penting dari perdagangan terhadap pola konsumsi masyarakat, dikenal dengan nama demonstration effect. Demonstration effect adalah pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan berkonsumsi masyarakat. Pengaruh ini bisa bersifat positif atau bersifat negatif. Demonstration effect yang bersifat positif adalah perubahan pola dan kecenderungan berkonsumsi yang mendorong kemauan untuk berproduksi lebih besar. Demonstrasi efek yang bersifat negatif apabila dibukanya hubungan dengan luar negeri menimbulkan pola dan kebiasaan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan perekonomian tersebut. Misalnya masyarakat yang dimulai dari golongan berpenghasilan tinggi cenderung meniru gaya dan kebiasaan hidup dan konsumsi dari negara-negara maju lewat contoh-contoh yang ditunjukkan lewat media seperti film, televisi, dan sebagainya. Akibatnya ada kecenderungan bagi masyarakat tersebut untuk berkonsumsi berlebihan atau dilihat dari tahap perkembangan ekonomi dan kemampuan produksi masyarakat. Hal ini mengakibatkan sumber ekonomi yang tersedia untuk investasi rendah dan berarti pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ada faktor lain yang lebih menentukan apakah suatu masyarakat adalah masyarakat yang hemat dan berpola konsumsi wajar atau masyarakat boros dan berpola konsumsi mewah. Faktor ini adalah pola distribusi kekayaan dan pendapatan yang ada di dalam masyarakat. Pola distribusi timpang menimbulkan pola konsumsi yang timpang dan boros, dan ini berlaku baik bagi ekonomi tertutup maupun ekonomi terbuka. Adanya perdagangan luar negeri memungkinkan membuat ketimpangan pola konsumsi tersebut lebih mencolok. Demonstration effect memang ada, tetapi apakah efek negatif atau efek positifnya yang lebih menonjol sulit untuk ditentukan secara umum. Hal ini dilihat dari kasus per kasus. Lalu yang selanjutnya yang kedua ada pengaruh terhadap produksi. Ada 4 macam pengaruh perdagangan luar negeri terhadap produksi, yaitu yang pertama ada spesialisasi produksi, yang kedua kenaikan investasi surplus, yang ketiga ada van for surplus, yang keempat kenaikan produktivitas. Yang pertama adalah spesialisasi. Perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif.
Ada tiga keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi negara, yaitu yang pertama, ketidakstabilan pasar luar negeri. Spesialisasi bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat secara maksimal, tetapi dengan resiko ketidakstabilan yang tinggi. Baliknya, diversifikasi lebih menjamin kestabilan pendapatan, tetapi dengan konsekuensi harus mengorbankan sebagian dari kenaikan pendapatan dari spesialisasi. Lalu yang kedua, ada keamanan nasional. Bayangkan suatu negara hanya memproduksi suatu barang, misalnya karet, dan harus mengimpor seluruh kebutuhan bahan makanannya. Meskipun karet adalah cabang produksi di mana negara memiliki keunggulan komparatif yang tinggi, namun keadaan seperti ini tidak sehat. Yang ketiga, dualisme neoklasik, bahwa spesialisasi dan perdagangan selalu menguntungkan dalam keadaan apapun. Tetapi di pihak lain, uraian di atas tidak merupakan bukti bahwa manfaat dari perdagangan tidaklah bisa dipetik dalam kenyataannya. Yang kedua adalah investable surplus meningkat. Investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga ada fan for surplus. Menurut Smith, perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri sekarang bisa diperbesar. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur atau surplus sekarang memperoleh saluran atau fan untuk bisa dimanfaatkan karena adanya daerah pasar yang baru. Inti dari konsep fan for surplus adalah bahwa pertumbuhan ekonomi berkembang oleh terbukanya daerah pasar yang baru. Inti dari proses fan for surplus yaitu sumber-sumber ekonomi yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali apabila ada saluran ke pasar dunia dan apabila modal asing diperkenankan masuk. Yang selanjutnya adalah kenaikan produktivitas. Ada tiga sumber utama dari peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri, yaitu yang pertama ada economies of scale. Dengan makin luasnya pasaran, produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Lalu yang kedua ada teknologi baru. Bentuk yang langsung dari penyebaran teknologi ini adalah apabila dengan dibukanya hubungan dengan luar negeri, suatu negara bisa mengimpor barang, misalnya mesin, yang bisa meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Sebagai contoh, suatu negara sedang berkembang mengimpor komputer untuk memperbaiki produktivitas aparat pemerintahannya. Lalu yang ketiga ada rangsangan persaingan. Dibukanya perdagangan internasional tidak jarang membuat sektor-sektor tertentu di dalam perekonomian yang semula tertidur dan tidak efisien menjadi sektor-sektor yang lebih dinamis berkat adanya pengaruh persaingan dari luar. Sebagai contoh, misalnya ada suatu sektor domestik yang dikuasai oleh sebuah perusahaan monopoli yang tidak efisien. Kerugian yang ditanggung masyarakat dengan adanya sektor seperti ini cukup tinggi. Ada beberapa hal yang penting untuk dicatat mengenai kemungkinan peningkatan produktivitas atau efisiensi melalui hubungan internasional ini. Di antara ketiga sumber peningkatan produktivitas yaitu economics of scale, teknologi baru, dan rangsangan persaingan, satu telah mendapatkan penekanan dan perhatian khusus dari negara-negara berkembang. Sumber ini adalah teknologi baru. Masalah perpindahan teknologi dari negara maju ke negara berkembang merupakan topik yang banyak diperbincangkan baik di kalangan keilmuan maupun dalam perundingan-perundingan internasional antara kelompok negara yang sedang berkembang dengan kelompok negara maju. Pemindahan teknologi dilihat sebagai salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di negara-negara berkembang. Lalu yang selanjutnya pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Ada dua sudut pandangan yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandangan yang pertama adalah dari kaum neoklasik dan sudut pandangan yang kedua adalah dari golongan yang tidak percaya akan kebenaran teori neoklasik atau termasuk golongan ekonomi radikal dan ekonomi yang tidak tergolong radikal tetapi anti neoklasik seperti Gunnar Myrdal. Menurut kaum neoklasik, hubungan luar negeri mempunyai pengaruh lebih meratakan distribusi pendapatan di dalam negeri dan antar negara. Menurut mereka, hubungan luar negeri mempengaruhi distribusi pendapatan lewat dua saluran utama, yaitu saluran perdagangan dan saluran aliran modal.
Kembali kepada model Hexer-Ohlin, kesimpulan penting yang diambil adalah bahwa suatu negara cenderung berspesialisasi dalam barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang tersedia relatif lebih banyak di dalam negeri. Jadi, negara B memiliki relatif tenaga kerja daripada barang kapital, cenderung berspesialisasi dalam produksi barang-barang yang padat karya. Sedangkan negara A relatif berspesialisasi dalam produk barang-barang yang padat kapital. Kesimpulannya, di negeri B yang langka akan barang kapital akan dijumpai harga barang kapital yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah aspek non-ekonomis. Bentuk dan pola hubungan luar negeri yang baik bagi suatu negara tidak bisa ditentukan oleh para ekonomi saja. Kebijaksanaan luar negeri yang baik adalah apabila terdapat sinkronisasi dan keseimbangan antar aspek ekonominya dan aspek-aspek lain seperti aspek kultural, aspek politik, dan aspek militer. Pengaruh dari pembukaan hubungan luar negeri terhadap kebudayaan, kehidupan politik, dan strategi militer bagi suatu negara adalah sangat luas dan kompleks. Namun, semuanya mempunyai kaitan erat dengan aspek ekonomis yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, bukanlah suatu pelanggaran etika profesi apabila ekonomi juga ikut berbicara mengenai aspek ekonomis dari kebijaksanaan kebudayaan luar negeri, politik luar negeri, dan strategi militer luar negeri. Baik, cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.